Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salsabila Khaironisa, NIM 19423045 dari kelas A. Di sini aku mau membandingkan dua jurnal. Yang ini tuh sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, aku kan mau ngebahas dua jurnal nih yang isinya tuh sama, yaitu mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Nah, jurnal yang pertama ini penulisnya adalah Yeni Samri Juliati Nasution, itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumedan. Lalu jurnal yang kedua adalah penulisnya tuh Ain Rahmi dari IAIN Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional, agar pasar itu dapat berperan secara normal atau alamiah dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanisme pasar itu dapat terhindar dari perilaku negatif para pelaku pasar. Maka ajaran Islam juga menawarkan aturan moral berbasis syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Lalu di jurnal yang kedua ini, di situ tuh tertulis Islam itu membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pengontrol ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi. Konsep mekanisme pasar dalam Islam itu dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam itu jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar ini. Lalu selanjutnya, konsep mekanisme pasar ini dikembangkan oleh para sejarawan ya. Mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Dan mereka ini, para ulama tadi, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya itu telah membahas konsep mekanisme pasar, membahas kekuatan supply dan demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam itu harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun ekonomi Islam itu menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Nah, dua jurnal ini tadi, di jurnal yang pertama yang digarang oleh Yeni Samri Juliati Nasution itu tadi membahas tentang intinya saja, tentang teorinya saja, tentang pasar itu ada apa saja, pasar monopoli, seperti itu. Nah, di jurnal yang kedua ini tuh juga sama, membahas tentang teori tapi ditambah dengan adanya kurva, tabel, dan grafik. Jadi lebih lengkap yang di jurnal kedua ini tadi yang ditulis oleh Ain Rahmi. Namun keduanya itu sama-sama membahas tentang mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.